Baik, nah untuk sesi ini akan dimulai oleh paslon nomor urut 1 yang bertanya pada paslon nomor urut 2. Waktu dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Terima kasih. Paslon nomor urut 2, sebagaimana kita ketahui bahwa visi misi kita itu harus selaras dengan RPJMD yang ada di Kabupaten Bangkalan. RPJMD ini juga tentunya harus diselaraskan dengan RPJMN gitu ya. Kita tahu ada 2 amanah besar di dalam RPJMN. Salah satunya adalah berkaitan dengan green job. Ya, sebuah pekerjaan yang harus melestarikan atau mengedepankan urusan kelestarian alam dan lingkungan. Saya ingin tanya di visi misi Anda, apakah di visi misi Anda itu sudah termaktub ya, bagaimana menjawab tentang persoalan green job ini? Terima kasih. Masih ada waktu untuk bertanya? Cukup. Cukup, baik. Kurang jelas. Intinya adalah persoalan tentang? Green job. Green job. Baik. Paslon nomor urut 2, silakan untuk menjawab. Enggak, saya belum clear. Green job. Mungkin bisa dijelaskan Baik. sedikit. Green job. Green job ini adalah amanah yang termaktub dalam RPJMN. Ya, bagaimana kita di dalam membuat sebuah rencana program itu bagaimana harus mengedepankan, ya, mencerminkan, mengakomodir Baik, tentang pekerjaan yang melestarikan lingkungan dan ya. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Baik, terkait dengan green job ini menjadi perhatian dunia memang terkait juga dengan masalah lingkungan secara global. Jadi penyusunan APBD kita ini memang harus selaras dengan RPJMD, kemudian dengan RPJMN kita. Yang kemudian setiap tahun dari RPJMD ini kita ejawantahkan dalam sebuah bentuk yang namanya RKPD. Nah, dari visi, misi dan kemudian dimasukkan dalam sebuah program kerja dalam jangka waktu 5 tahun, karena ini adalah periodik ya. Saya pikir kami sudah akan menyiapkan bagaimana kemudian mengakomodir kepentingan semua pihak dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Fauzan tadi itu. Kita harus memperhatikan dengan iklim dan lingkungan di sekitar kita. Kabupaten Bangkalan tentunya banyak kita temukan beberapa lokasi dengan pertambangan ilegalnya, ya, dan ini sepertinya dibiarkan. Yang kedua, pemotongan kapal di area Pelabuhan Kamal, ini juga dibiarkan oleh pemerintah. Nah, seharusnya ke depan kami akan mempunyai komitmen untuk menertibkan itu semua, termasuk di dalam menjabarkan visi misi kami di dalam program yang akan direalisasikan oleh masing-masing OPD di Kabupaten Bangkalan. Terima kasih. Masih ada waktu untuk menjawab, silakan. Sudah cukup? Baik. Untuk paslon nomor urut 1 berkesempatan untuk menanggapi. Saya sampaikan bahwa contohlah biar jelas apa itu green job adalah misalkan pengelolaan sampah. Itu kan berbasis lingkungan, di mana kemudian sampah yang kemudian dikelola itu menjadi nilai ekonomi, efek ekonomi di masyarakat. Itu sebetulnya kayak mangrove misalkan.
kita membangun mangrove, itu ada nilai ekonomi, misalnya pariwisata dan sebagainya. Artinya, bagaimana kemudian ke depan seharusnya sebagai pemerintah daerah untuk kemudian melakukan kebijakan yang berbasis lingkungan, tetapi di situ juga memiliki nilai ekonomi masyarakat. Seperti itu sebetulnya. Jadi mari kita ke depan untuk memberikan atau membuat kebijakan yang seperti itu. Mungkin enggak? Ya, jadi pekerjaan yang dalam satu sisi kita sangat ramah terhadap kelestarian alam dan lingkungan, tetapi di sisi lain pekerjaan itu ada nilai ekonominya. Jadi memang ke depan bagaimana pemerintah daerah akan terus mengembangkan dan mengoptimalkan tentang peluang-peluang pekerjaan yang ada nilai ekonominya tetapi melestarikan Waktu lingkungan habis. juga. Baik, untuk paslon nomor urut 2 silahkan untuk menjawab kembali, waktu 2 menit. Kami mohon tenang para pendukung paslon, baik itu pendukung paslon nomor urut 1 maupun pendukung paslon nomor urut 2, kami mohon kerjasamanya. Terima kasih, silakan. Terima kasih. Di program kami yang pertama ada Bangkalan Bersih. Salah satu adalah kita akan buat pengelolaan sampah di wilayah pesisir. Yang kedua, pengelolaan sampah mulai dari TPS ke tempat pembuangan akhir ini harus dikelola yang tadi dimaksud oleh Pak Fauzan. Ini kemudian menciptakan sumber perekonomian baru. Di Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur kalau nggak salah, itu semua ASN yang akan ke kantor diwajibkan membawa sampah dari rumahnya, kemudian disetorkan ke bank sampah yang ini nanti akan dipilah oleh beberapa pekerja di sana, dan mereka akan memberikan hasil jual yang ditimbang tadi, yang dibawa dari rumah ini untuk mereka yang bekerja di bank sampah ini. Maka ke depan kita hanya mengoptimalkan, karena apa? Saya dengar Pak PJ Kabupaten Bangkalan sekarang sudah membuat tempat pengelolaan sampah di belakangnya Banplas. Kita lihat saja nanti di 2025 seperti apa jalannya, karena kita ingin sampah ini juga memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kita bisa kok belajar ke Bali umpama, karena di sana tata kelola sampahnya sudah cukup bagus. Dan kita tahu Bangkalan dengan kota sampah yang sangat luar biasa, di mana-mana dibuang tanpa ada tata kelola yang baik. Terima kasih. Baik, sampah menjadi persoalan di mana-mana. Namun hal ini kami mengatasi sampah ini sederhana saja. Kemudian yang sampah tersebut bagaimana olahan dari sampah ini bisa multifungsi dan multiguna sehingga menjadi income bagi penduduk kita yang rentan kemiskinan yang saat ini masih dalam tahap sudah habis. pengangguran. Terima kasih. Hadirin, kita beri semangat, kita beri tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon. Baik, cukup, baik, cukup. Dan selanjutnya giliran untuk paslon nomor urut 2 yang bertanya kepada paslon nomor urut 1. Seperti tadi sudah saya sampaikan, untuk durasi paslon bertanya 1 menit 30 detik. Durasi paslon menjawab 2 menit 30 detik. Kemudian durasi paslon menanggapi 1 menit 30 detik. Lalu paslon menjawab lagi dengan durasi 2 menit. Baik, sudah paham? Silakan untuk paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Terima kasih. Di sektor pendidikan kita bicara tentang bagaimana kualitas hidup seseorang, daya pikirnya, daya nalar kritisnya, perilakunya, termasuk bagaimana dia kemudian menjadi insan kamil sesuai dengan tujuan pendidikan. Pertanyaan kami, apa langkah yang akan dilakukan oleh paslon nomor 2 terhadap dunia pendidikan kita, baik yang umum kalau kita mau pisah-pisahkan maupun yang di pesantren, dengan maraknya tindak pidana korupsi. Kita punya 2 pemimpin yang sudah masuk ke jurang kedua kalinya,
ini tentu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita dalam bermasyarakat. Kiat apa melalui ranah pendidikan yang formal dan non formal yang bisa kemudian bahwa kejahatan korupsi ini nantinya akan dimusuhi bersama oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan. Terima kasih. Masih ada waktu untuk bertanya? Silakan, masih ada waktu untuk bertanya. Paslon nomor urut 2, sudah cukup. Silakan, masih ada waktu. Sudah cukup. Baik, dan selanjutnya paslon nomor urut 1, silakan untuk menjawab. Ya, sebetulnya sudah saya tegaskan, kami tegaskan di visi misi kita bahwa mewujudkan masyarakat yang berahlul kalimah itu sebetulnya merupakan salah satu upaya kita bagaimana kemudian tindak dana korupsi dan sebagainya itu bisa dipimpin dari mulai dini. Dengan apa? Dengan kemudian memberikan pendidikan agama yang lebih, terutama di di sekolah-sekolah umum yang ada di perkotaan yang memang relatif kurang di dalam penerimaan atau kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi porsi yang kemudian kita berikan nanti ke depan adalah bagaimana memberikan pendidikan agama yang lebih baik, lebih banyak di sekolah-sekolahan. Aspek kebutuhan dasar masyarakat kita itu adalah aspek keagamaannya. Aspek keagamaan. Makanya di dalam visi misi kita bagaimana kita bisa menciptakan terwujudnya masyarakat yang religius begitu ya, berdaya saing, adil dan sejahtera. Karena kita sadar memang aspek religiusitas masyarakat itu adalah penting. Kaitannya dengan pendidikan tentang pengetahuan bahaya korupsi. Saya kira akan kita tegaskan bahwa pengetahuan pendidikan, pengetahuan tentang bahaya korupsi harus kita tanamkan sejak dini. Nanti ketika kita memimpin, ya, kita akan mewajibkan kepada lembaga pendidikan di bawah pemerintah daerah dari sejak SD, SMP itu harus ada ekstrakurikuler tentang pendidikan korupsi agar supaya pencegahan sejak dari dunia pendidikan itu akan kami lakukan begitu. Baik. Selanjutnya silakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Baik. Saya sepakat ketika kemudian pasangan calon nomor 1 akan memberikan materi untuk pendidikan ekstrakurikuler di sekolah, memberikan betapa pentingnya pendidikan anti korupsi. Kami akan mendukung itu, andai toh kami umpama tidak jadi nantinya, dan kalau kami jadi, ini juga merupakan program utama kita untuk mendidik anak bangsa, masyarakat di Kabupaten Bangkalan, bahwa korupsi telah menyengsarakan masyarakat Bangkalan dengan bahaya latennya itu sendiri. Pertanyaan kemudian adalah dengan skema apa nantinya pendidikan anti korupsi ini dilakukan di semua jenjang pendidikan. Ini yang harus kita carikan skema dengan keterbatasan SDM yang bisa melakukan hal tersebut. Terima kasih. Baik, pada dasarnya sepakat. Namun kemudian kalau kami ini lebih mengedepankan kepada bagaimana perbaikan di tingkat SD, terutama dalam bidang pembangunannya, karena ini menyangkut motivasi dalam berpendidikan. Namun kemudian hal-hal yang demikian ini saya rasa sudah lumrah di Kabupaten Bangkalan ini. Jadi pendidikan, terutama fasilitas tersebut, ini bagaimana kemudian bisa bagus ketika korupsi ini berjalan seterusnya yang kemudian tambah akhir. Oleh sebab itu maka pendidikan moral dan akhlak ini perlu dikedepankan supaya ada kesadaran diri terhadap pendidikan. Makasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya silakan. Harap tenang, terima kasih. Selanjutnya silakan untuk menjawab tanggapan paslon nomor urut 1. Ya,
Kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Bangkalan adalah kota zikir dan sholawat. Itu sudah termaktub dalam perda, salah satu perda di Kabupaten Bangkalan. Kota zikir dan sholawat harus kita implementasikan dalam banyak hal. Dalam banyak hal berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat kita. Ya. Terutama terkait dengan pendidikan. Sehingga ketika kami memimpin ke depan, ya, kami akan menegaskan bahwa Bangkalan harus tetap menjunjung tinggi, terkait dengan Bangkalan sebagai kota zikir dan sholawat. Budaya-budaya luhur kita itu harus kita pertahankan dengan kita mengimplementasikan kaitannya dengan Bangkalan sebagai kota zikir dan sholawat. Tidak hanya sebagai jargon kota zikir dan sholawat saja, tetapi bagaimana kota zikir dan sholawat itu menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat kita. Ya, tentu salah satu kemudian yang harus kita lakukan menggandeng penegak hukum atau dalam hal ini kepolisian untuk mensosialisasikan terkait bahaya korupsi di Kabupaten Bangkalan sejak dini. Jadi pelibatan penegak hukum, misalkan kejaksaan atau pengadilan untuk mensosialisasikan kepada anak-anak kita untuk supaya dari awal kita bisa mengetahui tentang bahaya korupsi. Terima kasih. Waktu habis. Bapak Ibu hadirin, kita beri tepuk tangan, kita beri semangat untuk seluruh pasangan calon. Tentunya kita sudah mengetahui seperti apa kemudian solusi dan juga prioritas program yang nanti akan dijalankan di dalam menghadapi berbagai persoalan di daerah. Tetapi tentunya masih akan dipertajam lagi di segmen selanjutnya, pemirsa dan Bapak Ibu hadirin. Pastikan Anda tetap bersama kami, debat publik pertama, calon bupati dan calon wakil bupati Bangkalan, pemilihan tahun 2024.